Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Poppy Ibtidaiyah dari kelas 12 MIPA 3. Kali ini saya akan mengerjakan soal yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan elektrolit. So, simak terus ya. Soalnya adalah sebanyak 21 gram suatu larutan elektrolit biner yang berada dalam 300 gram air ternyata mendidih pada suhu 100,18 derajat Celcius. Jika elektrolit ini terion sebanyak 80%, maka diketahui Kb air adalah 0,5 derajat Celcius per molal. Sedangkan Kf air sebanyak 1,8 derajat Celcius per molal. Diketahui Mr sama dengan 350. Maka tentukan titik beku larutan dan tekanan uap jika pada suhu 127 derajat Celcius tekanan uap air adalah 80 mm Hg. Maka langkah pertama kita tulis pembahasan dulu. Selanjutnya diketahui di soal itu massa zat terlarut sebanyak 21 gram. Maka kita tulis, nampak gak sih? Massa zat terlarut 21 gram. Lalu berada dalam 300 gram air, maka massa zat pelarut 300 gram. Selanjutnya, karena ini suatu larutan elektrolit biner, maka N sama dengan 2. N sama dengan 2. Jika elektrolit ini terion sebanyak 80%, maka alfanya sama dengan 80%. Bisa kita ubah menjadi desimal menjadi 0,8. Lalu Kb air sama dengan 0,5 derajat Celcius per molal. Kf air sama dengan 1,8 derajat Celcius per molal dan Mr-nya sama dengan 350. Yang ditanya pertama itu titik beku larutan. Maka delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I, di mana Kf adalah penurunan titik beku larutan, sedangkan M adalah molalitas larutan, dan I di sini adalah faktor Van Hoff karena ini merupakan suatu larutan elektrolit, bukan non-elektrolit. Maka dari rumus ini bisa diuraikan menjadi Kf dikali gram per Mr dikali 1000 per P dikali I faktor Van Hoff. Masukkan angkanya. Kf air adalah 1,8 dikali massa. Ini massa zat terlarut ya.
sama dengan 21 gram. Per mR nya tadi 350 dikali 1000 dikali P ini sama dengan P ini adalah massa zat pelarutnya, yaitu air ini 300. Maka dikali 300 dikali faktor Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya itu rumusnya 1 tambah N dikurang 1 kali alfa. Maka 1,8 dikali 21 per 350 dikali 1000 per 300 dikali 1 tambah N nya tadi 2 dikurang 1 dikali alfanya 0,8. Maka 1,8 dikali 21 dikali 350 kali 1000 per 300 2 dikurang 1, ini kita uraikan dulu. 2 dikurang 1, 1 dikali 0,8 itu 0,8 ditambah 1, maka hasilnya 1,8. Maka 1,8 dikali 21 per 350 dikali 1000 per 300 dikali 1,8. Ini kita operasikan, maka hasilnya 0,648. Maka selanjutnya TF sama dengan 0 dikurang 0,648. Maka hasilnya min 0,648. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu tekanan uap jika pada suhu 127 derajat Celcius tekanan uap air adalah 80 mm Hg. Maka D tadi ya ditanya adalah P. Maka rumus P sama dengan P0 dikali XP. XP ini adalah fraksi mol zat pelarut. Maka bisa kita uraikan menjadi P0 dikali NP dikali I faktor Van Hoff. NP ini mol zat pelarut, sedangkan NT mol zat terlarut. Maka P0 sama dengan 80 dikali ini kita uraikan lagi gram per mr per gram per mr ditambah gram per mr zat terlarut dikali I faktor Van Hoff sama dengan 80 dikali massa zat pelarut tadi sama dengan 300 per mr air sama dengan 18 per 300 per 18 ditambah massa zat terlarut 21 per mr nya 350 dikali faktor Van Hoff. Tadi faktor Van Hoff nya sudah diketahui, yaitu 1,8. Selanjutnya 80 dikali 16,7 ini dibulatkan per 16,7 ditambah 21 per 350 itu 0,06 maksudnya dikali 1,8. Ini kita kali dulu boleh. Maka 80 sama dengan 16,7 per
1/16,7 ditambah 0,08 dikali 1,8 itu hasilnya 0,108. Maka hasilnya 79,485 mm Hg. Maka tekanan uapnya adalah ini. Oke. Baiklah, demikian tadi yang dapat saya kerjakan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dikoreksi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.